Satu hal yang perlu kita tahu, ketika kita melangkah menyusuri hutan dan gunung, tanpa kita sadari alam tersebut telah mendidik kita dengan sangat keras. Dan percayalah, didikan tersebut akan terus membekas hingga akhirnya menciptakan kesadaran dalam jiwa bahwa semua perjalanan ini tak akan pernah sia-sia. Cekungan yang terbentuk dari longsoran tebing Gunung Pangparang dan menyisakan batuan putih telah membentuk sebuah danau yang kita sebut sampai saat ini sebagai Lembah Tengkorak. Terletak di Kabupaten Bandung Timur, nama Lembah Tengkorak pastilah asing untuk sebagian para pendaki atau penikmat wisata alam. Dan keasingan tersebutlah yang membuat Lembah Tengkorak begitu tersembunyi tapi memberikan keuntungan yang besar, khususnya untuk ekosistem yang ada di dalam hutan. Tatanan hutan yang masih asri membuat rasa penasaran kami untuk berkunjung ke Lembah Tengkorak semakin tinggi. Hanya beranggotakan 4 orang, Boleh, Rizky, Ica, dan Cici menjadi sebuah tim yang akan melakukan perjalanan ke Lembah Tengkorak. Untuk kali ini, kami tidak akan melakukan camping. Karena keterbatasan waktu dan acara perjalanan yang sangat mendadak, akhirnya tim pun memutuskan hanya tektok saja. Pagi ini, pemukiman penduduk di kawasan Kebun Kina telah menyihir kami. Bagaimana tidak? Ketika tim mulai memasuki area penduduk, deretan rumah sederhana serta suasana hening nuansa pedesaan seakan menghipnotis kami. Dan seakan masuk ke dalam mesin waktu, pikiran kami dibawa kembali pada masa lalu. Ingin rasanya berlama-lama terdampar di desa ini, menjauh dari keramaian kota, dan menyesatkan diri di heningnya desa. Pukul 10 pagi, kami mulai terbangun dari hayalan masa lalu. Segera beranjak menjauh meninggalkan heningnya desa dan menenggelamkan diri pada sepinya rimba. Trek berbatu menjadi awal perjalanan menuju Lembah Tengkorak. Tidak terlalu menanjak, tim pun melangkah cukup cepat. Saya tidak di-endorse sama Winko Babat ini, padahal saya pecinta berat Winko Babat 197, guys. Mantap. Setelah terdengar suara aliran sungai dan seperti mengalir di bagian bawah jalan yang kami pijak, ambil jalur kanan lalu menyusuri jalan setapak yang nantinya akan bertemu kembali dengan jalur berbatu. Di jalan setapak, Ica pun sempat bertanya kepada seorang petani, sekedar memastikan untuk jalan yang kami pijak memang benar menuju Lembah Tengkorak. Nuhun, Kang. Di ujung jalan, bebatuan yang tertata rapi mulai terlihat kembali. Habis jalan setapak, belok kanan lalu kembali menyusuri jalan berbatu dengan dipayungi sinar matahari yang mulai terasa menyengat. Maju terus mengikuti jalan berbatu yang berkelok-kelok sampai akhirnya dipertemukan kembali dengan persimpangan jalan. Kali ini kami sangat berterima kasih kepada orang baik yang telah menempelkan sebuah petunjuk arah di batang pohon. Walaupun terlihat sederhana, tapi bagi kami ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana tidak berharga? Pasalnya, tak seorang pun dari kami yang pernah berkunjung ke Lembah Tengkorak. Dan ini adalah kali pertama tim melakukan perjalanan ke sini. Minimnya petunjuk arah membuat tim harus ekstra hati-hati dalam memilih jalan. Mata pun harus lebih jeli dalam melihat petunjuk.
Bahkan sampah pun akhirnya kami jadikan sebagai petunjuk. Setelah jalan menurun habis, kemudian melewati jembatan kayu, kami dipertemukan kembali dengan jalur bercabang. Kali ini benar tidak ada petunjuk jalan sama sekali. Bahkan penduduk pun sudah tidak terlihat di sekitaran sini. Dengan perasaan ragu, tim melanjutkan perjalanan dan memilih trek sebelah kiri. Satu bukit pun sudah terlewati, dan benar saja, sepertinya kami sudah salah dalam memilih jalan. Yang ada di hadapan kami kali ini hanyalah sebuah rumah petani dan jalan setapak yang sudah beralih fungsi menjadi ladang. Sahabat, ternyata jalannya masih bingung. Ke sana salah, ke sana nggak ada. Jadi kemana? Kayaknya turun lagi deh ke bawah. Sahabat, turun lagi ke bawah sahabat. Salah. Yuk. Dalam keadaan lelah, tim pun digiring kembali menuruni bukit sambil tengok kanan kiri berharap menemukan jalan yang sebenarnya. Di ujung persimpangan, ternyata boleh menemukan jalan setapak kecil dengan seutas tali yang terikat di batang ranting dan kami jadikan itu sebagai petunjuk berikutnya. Tak jauh dari jembatan kayu, belok kiri turun ke sungai lalu naik ke sebelah kanan. Sebuah tanjakan pun sudah siap membuat lutut kami bergetar. Dan sepertinya kali ini tim harus benar-benar mendaki. Hutan di sini memang masih asri. Terlihat dari kerapatan pohon dan semak belukar yang subur. Menandakan hutan ini memang jarang dikunjungi banyak orang. Karena perjalanan ke sini nggak ada tanda sama sekali ya, jadi cuma ada tanda sementara. Kalau nggak cat warna oranye sama tali merah, berarti itu jalan yang benar. Yuk. Setelah dihadapkan dengan tanjakan dan semak belukar yang menjorok ke jalan, akhirnya tim tiba di persimpangan puncak Pangparang dan Lembah Tengkorak. Sekarang udah jam 12. Tadi kita dari bawah jam 10. Kira-kira perjalanannya 2 jam ya? Ya. Kalau mau ke puncak Pangparang jalannya ke sana. Kalau misalkan ke Lembah Tengkorak sebelah sana, soalnya ada tanda oranye sama kuning, tali rapia. Tak lama kami berada di persimpangan, ambil jalur kiri, lalu melanjutkan kembali perjalanan menuruni gunung. Di sepanjang jalan yang kami pikirkan hanyalah perjalanan saat pulang nanti. Bayangkan saja, di saat tubuh sudah kelelahan harus dihadapkan kembali dengan satu gunung untuk sampai ke tempat parkir. Bahkan Cici hampir saja kalah sebelum berperang. Raut wajahnya sudah menandakan kesal. Naik turun tapi tak sampai-sampai. Kurang lebih 45 menit perjalanan menuruni gunung. Tim dipertemukan kembali dengan persimpangan yang masih sama seperti sebelumnya. Tak ada petunjuk arahnya sama sekali. Di tempat ini, kami benar-benar dibuat bingung oleh aliran sungai yang mengalir ke sebelah kiri. Kalau ingat pelajaran sekolah, sungai mengalir pasti ke hilir, sedangkan tujuan kami ke hulu. Dengan perasaan yang masih ragu, akhirnya boleh melangkah terlebih dahulu seorang diri ke sebelah kanan. Dan bukannya jalan setapak yang boleh dapati, melainkan tumbuhan ilalang yang tingginya hampir menutupi seluruh badannya. Dan dirasa itu bukan jalan yang benar, boleh pun akhirnya berbalik arah. Tim pun berunding kembali untuk memutuskan jalan yang benar. Untuk kali ini, Rizky yang memilih jalan, dan jalan yang dipilih adalah jalur tengah. Namun tak sampai 5 menit melangkah, Rizky meminta mundur kembali karena mendengar suara anjing menggonggong dan jalanan yang terlihat rimbun. Akhirnya tim sepakat untuk mengikuti aliran sungai. Pikiran ragu seketika saja pecah ketika trek yang dilalui harus memaksa kami jongkok, bahkan sesekali merangkak melewati tanaman yang sudah menyerupai goa. Setelah berlama-lama menyusuri sungai, Ica yang sudah terlihat kelelahan menunjuk ke sebelah kiri sambil berteriak tak karuan. Sontak kami semua kaget melihat ekspresi Ica. Kami mengira saat itu Ica sedang kesurupan. Merasa penasaran dengan yang ditunjuk Ica, kami bertiga pun mengintip ke sebelah kiri.
Ternyata tujuan kami sudah di depan mata. Rasa haru dan bahagia terpancar dari raut wajah semuanya. Bagaikan surga yang tersembunyi, keindahan lemah tengkorak seakan tersamaikan oleh sunyinya hutan. Terkadang untuk mencapai sesuatu yang indah itu perlu perjuangan. Contohnya yang kami lakukan saat ini. Selamat datang di Lembah Tengkorak. Untuk waktu tempuh dari parkiran ke Lembah Tengkorak atau Gunung Urugan kurang lebih 3 jam perjalanan. Berangkat di jam 10 sampai sini jam 1. Itu pun udah kesasar beberapa kali, dan untuk waktu tempuh yang sebenarnya kurang lebih 2 jam setengah. Belum sempat berfoto dan membuka perbekalan, kami bertiga dikagetkan kembali oleh teriakan Ica. Setelah melihat apa yang terjadi, kami bukannya khawatir, justru malah tertawa lepas karena ada seekor lintah yang menempel di kakinya. Perasaan panik pun terlihat dari raut wajah Ica, karena ini pertama kalinya Ica mendonorkan darah untuk seekor lintah. Setelah beberapa menit, akhirnya lintah yang menempel di kaki Ica sudah terlepas dengan keadaan tubuh yang sudah membesar karena kekenyangan. Jalan mah tidak berasa, pas udah sampai berasa kayak digigit nyamuk, tapi lama. Ini hasilnya. Belum sampai 5 menit terlepas, Ica pun berteriak kembali. Dan kali ini teriakan Ica benar-benar membuat kami bertiga merinding. Bayangkan saja, ada 2 lintah menempel sekaligus di kaki Ica. Tak sampai di situ, Ica merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam sepatunya. Dan setelah dibuka, astaga, ada seekor lintah lagi yang menggeliat keluar di dalam sepatu. Dengan keadaan tubuh yang sudah besar dan sepatu serta kaki yang sudah berlumur darah. Pengalaman yang sangat mendebarkan. Hari ini kami seperti masuk ke sarang lintah. Lembah Tengkorak. Mantap. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 2:30. Matahari pun mulai sedikit menenggelamkan sinarnya. Waktunya kami pulang, kembali menuju bisingnya kota. Kami hanyalah Maha Pencipta keinginan. Tuhanlah yang telah mengatur segalanya. Maka dengan bersyukur, akhirnya kami mengerti bahwa suatu keinginan takkan pernah terwujud tanpa adanya kerja keras. Terima kasih dan salam lestari. Sampai bertemu kembali di perjalanan berikutnya.